Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Pada video kali ini kita akan membahas hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang seru saja terulang bagi YouTuber pemula. Teman-teman sekalian YouTuber pemula yang sama-sama kita belajar, mari kita terus belajar bersama, saling menyemangati di dalam mencapai kesuksesan kita bersama. Hal yang sangat penting yang selalu saya ingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada kita ini semua YouTuber pemula, bahwa para senior-senior kita telah banyak memberikan gambaran-gambaran, banyak memberikan metode-metode, banyak memberikan trik-trik yang benar, sehingga kita bisa mencapai sebuah perkembangan yang terus meningkat, terus perkembangan yang baik. Namun teman-teman sekalian, selaku YouTuber pemula tentulah sebagai YouTuber pemula banyak kekurangan, banyak kendala-kendala yang selalu kita hadapi. Salah satu kendala-kendala yang mendasar yang sering kita lakukan selaku YouTuber pemula adalah ketika pedoman itu, trik-trik yang telah disampaikan atau metode-metode yang telah disampaikan itu terkadang kita sadar atau tidak sadar, sering kita keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Kadang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan protap, sehingga penting barangkali kita senantiasa terus mengevaluasi diri kita, terus melakukan peningkatan perilaku, mengevaluasi perilaku kita, terutama bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pihak YouTube. Salah satu kendala yang selalu kita hadapi adalah selalu kita lakukan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, perilaku kita bagaimana menonton video, apalagi kita sesama pemula, kadang-kadang kita saling menyemangati. Di antara kita berdua sama-sama YouTuber pemula, tentu kita selalu saling menyemangati, saling membantu istilahnya. Nah, di dalam prosesnya ini kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Hal ini sangat wajar teman-teman, tetapi kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki perilaku kita, bagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh para senior, pedoman atau metode-metode dan teknik kita lakukan secara benar. Berusaha kita secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan kita. Hal yang penting adalah bagaimana kita membiasakan diri melakukan secara konsisten, melakukan hal-hal yang sudah diberikan atau metode-metode kita lakukan secara benar. Kita lakukan trik-trik atau metode-metode itu secara benar, agar kita tidak ketangkap spam YouTube, agar kita tidak spam. Ini yang menjadi kendala bagi kita sekalian, terkhusus kepada kita ini semua YouTuber pemula. Nah, tentu selaku YouTuber pemula, saya kira jarang sekali dan bahkan tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kekurangan, baik itu secara perilaku kita, tentu selalu kesalahan-kesalahan itu kita. Tetapi di dalam menjalani sebagai seorang YouTuber, pelajaran yang paling baik adalah pengalaman kita. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi channel kita, mulai bagaimana kita berangkat dari awal. Kita pelajari terus, kita evaluasi terus, agar kita bisa melihat, kita bisa mengetahui di mana letak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, terkhusus terkait dengan spam. Karena inilah salah satu kendala yang membuat kita biasa sebagai YouTuber pemula sedikit agak membuat semangat kita down. Sehingga barangkali teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita wajib selalu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi channel-channel kita, di mana letak kekurangan, di mana letak kelebihan, di mana yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan protap, di mana teknik itu, di mana metode itu yang kita lakukan, yang mulai dari cara kita menonton video. Sekali lagi teman-teman, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan protap-protap atau teknik-teknik yang telah disampaikan oleh para YouTuber sukses. Saya kira itulah yang sangat penting bagi kita semua,
Nah, di dalam menonton video ini yang sangat penting, kita harus selalu membiasakan diri kita menonton video itu secara full durasi sampai habis. Lalu hal yang harus diperhatikan dalam menonton ini, ketika kita berkomentar, jangan kita mengomentari sebelum kita memahami apa yang. Nah, untuk memahami isi video ini ya, tentu kita harus menonton secara full. Setelah kita pahami apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh video itu, maka baru kita berkomentar di situ, dan tentu dengan komentar yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan orang lain. Sekali lagi teman-teman, bahwa sebagai YouTuber pemula melakukan suatu kesalahan itu hal wajar. Yang pada intinya adalah kita sudah memulai, tentu dalam memulai proses ini kita harus membutuhkan kesabaran, melakukan tahapan-tahapan. Salah satu kendala yang kita hadapi sebagai YouTuber pemula adalah kita selalu tergesa-gesa. Kita selalu ingin cepat, padahal langkah tahap demi tahap harus kita lalui. Itulah dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran dalam mencapai apa-apa yang menjadi keinginan kita. Tentu kita sadar semua teman-teman, bahwa di dalam menjalani proses ini, tentu kita semua ingin cepat. Tetapi kita harus dengan sabar melewati tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Jangan sampai kita ingin melompat ke atas lalu kemudian menghancurkan apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah kita lewati. Ini saya kira yang saya peringatkan terutama kepada kita sebagai pemula. Dan hal yang ketiga yang setelah kita berkomentar, tentu teman-teman sekalian, kita setelah menonton video, tentu hal yang juga yang selalu kita diingatkan itu adalah jangan kita menonton secara barbar, jangan terlalu kelewatan. Itu maksudnya. Jadi ketika kita sudah dalam satu hari, ya katakanlah maksimal 10 channel yang kita tonton, dan karena kita harus menonton, kita di dalam saling menyemangati, kita harus menonton video teman kita, baru kita melakukan subscribe. 3 video full baru kita lakukan subscribe. Itu saya kira teman-teman. Jadi semua tips-tips itu harus kita secara konsisten menjalankan. Jangan sampai kita dengan ketergesa-gesaan kita, dengan ketidaksabaran kita, membuat kita tindakan-tindakan yang kita lakukan sia-sia teman-teman. Jadi mari kita dengan disiplin menjalankan ketentuan-ketentuan, menjalankan trik-trik yang benar agar kita mencapai perkembangan yang signifikan. Saya kira teman-teman apa yang telah disampaikan, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, kita melakukan trik-trik itu dengan benar, saya yakin lambat laun kita akan di dalam prosesnya kita akan belajar dari pengalaman kita akan dengan tahapan demi tahapan kita akan secara dewasa kita akan memahami bagaimana yang harus kita lakukan. Saya kira itu intinya. Apa yang disampaikan oleh para senior-senior kita adalah gambaran-gambaran, tetapi di dalam menjalaninya itu tahap demi tahap dengan kesabaran, insya Allah kita akan menemukan jati diri kita akan menemukan rel yang harus kita jalani sesuai dengan karakter kita masing-masing. Teman-teman sekalian, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mencapai kesuksesan. Salam untuk keluarga, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.